Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang kita akan menentukan tentang konfigurasi elektron dari sebuah atom. Kita dapat mempelajarinya dari sistem periodik. Ternyata kita dapat menguraikan bagaimanakah konfigurasi elektron dari sebuah unsur hanya dari sistem periodiknya. Jadi kita tidak perlu sulit-sulit menghitung seperti yang biasanya kita lakukan ketika harus ada patokan He, Ne, dan sebagainya. Kita dapat melihatnya saja dari sistem periodik. Nah, maka dari itu, bagaimanakah caranya? Oke, kita dapat lihat bahwa uh, dalam sistem periodik ini kita dapat membagi beberapa bagian. Nah, kita akan pindahkan terlebih dahulu helium di sini untuk bergeser ke hidrogen, karena di sini kita butuhkan helium sebagai salah satu blok dari uh, S, P, D, F. Mungkin adik-adik selalu menghitungnya dengan manual, di mana patokannya adalah H, E, N, E, A, R, K, R, X, E, dan R, N. Setelah kita mengetahui, kita perlu menghitung terlebih dahulu satu persatu berapakah uh, konfigurasi elektron itu seperti apakah konfigurasi elektronnya. Nah, kita lihat, kita pindahkan helium ini. Sebenarnya kita memindahkan di sini hanya untuk mempermudah saja. Untuk mempermudah saja, bagaimana kita dapat menentukan blok-blok di mana yang S, di manakah P, di manakah D, dan di manakah F. Dan di sini kita lihat bahwa untuk menentukan konfigurasi elektron, kita biasanya harus mengetahui terlebih dahulu di manakah elektron terluarnya, atau berapakah konfigurasi elektron terluar, atau mungkin nomor atom dari tiap unsur tersebut. Dan kita akan membagi bagian dari golongan 1 dan golongan 2 ini sebagai S blok, blok S. Dan uh, dari golongan 3A sampai golongan 8 A merupakan blok P. Sedangkan untuk golongan B termasuk blok D. Nah, di sini kita dapat menentukan konfigurasi elektron dari tiap atom, melihat berapa banyaknya atau di manakah letak si unsur tersebut di dalam sistem periodik. Nah, contohnya kalsium. Kalsium memiliki uh, periode 4, maka kita dapat tulis di depan sebagai uh, sebagai uh, indeksnya sebagai 4 S2, karena ini merupakan uh, blok dari SS memiliki elektron maksimum 2 dan dia berada di periode 4. Jadi kita dapat tulis jadi 4 S2. Nah, misalnya kita ambil Fe atau besi. Fe atau besi ini berada pada blok D karena dia ada di dalam golongan B. Nah, kita dapat menghitungnya dengan cara untuk indeks di depannya. Dia sistemnya adalah -1 dari periode. Jadi ketika kita memiliki uh, Fe di periode 4, kita memiliki indeks 3 karena 4 dikurangi 3. Dikurangi 1 maksud saya. Nah, lalu kita dapat lihat bahwa dia berada di posisi D keberapa, ada berapa atom terluarnya. Dan kita hitung saja dari awal golongan blok D. Blok D ini kita lihat ada 6 sampai Fe. Maka dari itu terluarnya dari Fe merupakan 4S2 3D6, atau biasanya kita menulis 4S2 terlebih dahulu di luar, 3D6 terlebih dahulu maksud saya, karena outer cell-nya atau lintasan terluarnya adalah 4S2. Nah, jika kita menyebut bahwa elektron terluarnya yang mana, lintasan elektron terluarnya merupakan 4S2. Namun jikalau kita ditanya apa yang menentukan kekuatan elektronnya, adalah 3D6, seperti itu. Nah, contoh lain mungkin kita dapat lihat di sini copper. Mungkin adik-adik bisa mengira-ngira, atau sebagai latihan, copper ini dapat disebut apa? Nah, memiliki konfigurasi elektron seperti apa di akhir. Nah, itu mungkin menjadi latihan kelak setelahnya ya adik-adik. Sekarang kita akan meneruskan saja terlebih dahulu bagaimana sih caranya menguraikan konfigurasi elektron yang telah kita ketahui dari belakangnya.
itu. Atau mungkin di sini kita memiliki besi 4s2 3d6. Mungkin adik-adik sudah mulai mengerti ya bagaimana caranya untuk menentukan elektron keluar dari sebuah unsur. Nah, kita dapat menghitungnya dari tiap uh, tiap blok yang telah dilewati oleh sampai menuju si unsur yang dimaksud. Nah, di sini kita telah melewati H, hidrogen dan helium. Maka kita dapat tulis kita telah mengenai 1s2 periode 1 dan blok S. Lalu lithium dan beryllium, lalu 2s2, dan kita telah melalui blok P yang memiliki 6 atom, yakni 2p6 karena berada pada 2. Lalu kita telah melalui natrium dan mangan atau magnesium, maka kita tulis sebagai 3s2. Kita pun telah melalui 6 blok P 6 atom di periode 3. Kita dapat tulis 3p6 karena berada di periode 3. Dan tadi kita telah melewati kalium dan kalsium, maka kita tulis di terluar 4s2 karena 4s2 merupakan lintasan terluarnya. Nah, tadi kita telah menghitung blok D-nya bahwa Fe berada di atom ke-6 dari blok D ini. Maka kita dapat lihat bahwa dia memiliki indeks 3 karena periode dikurangi 1 untuk blok D. Lalu kita tulis sebagai 3D6. Maka dari itu ini sangat mudah untuk menentukan uraian dari elektron, konfigurasi elektron. Benar-benar sangat mudah dan kita tidak perlu sulit menghitung. Kita hanya dapat melihat lintasan apa saja yang telah dilalui oleh unsur tersebut. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa 3D6 menentukan seberapa besarkah atom tersebut memiliki elektron yang kuat atau tidak, seperti itu. Nah, terkadang kita dapat mentukar antara 3D6 dan 4s2. Sebenarnya tergantung kebutuhannya. Ketika ditanyakan bahwa yang manakah atom terluarnya atau nantinya akan ada muatan yang dikurangi atau ditambahkan, maka dari itu sebaiknya kita menuliskan 4s2 di luar, seperti itu, karena yang akan dikurangi untuk muatannya adalah yang paling terluar. Nah, intinya dari penentuan setiap atom adalah yang menentukan adalah elektron valensinya. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa elektron valensi atau valensi terluar dari besi atau iron adalah terdapat 2 atom di luarnya di periode di lintasan keempat, seperti itu. Nah, untuk blok F kita dapat lihat di sini adalah lantanoid dan actinoid yang merupakan salah satu bagian dari periode 6 dan periode 7 di dalam sistem periodik 5 dan 6 maksud saya. Jadi ketika kita panjangkan atau kita benar-benar masukkan deretan lantanoid dan actinoid di sistem periodik ini akan lebih panjang. Maksudnya dari periode 6 dan periode 7 ya. Nah, kita dapat lihat bahwa tadi ada blok S, lalu lantanoid dan actinoid merupakan blok F, lalu golongan B merupakan blok D, dan golongan 3A sampai 8 merupakan blok P. Nah, kita dapat lihat di sini misalnya kita menentukan LA. Apa sih konfigurasi elektron untuk LA? Nah, mungkin sekalian untuk latihan adik-adik, sebenarnya sekali lagi bahwa blok F dimulai dengan indeks 4. Iya, tidak seperti S yang mulai 1, P dari 2, dan D dari 3. Nah, F itu dari 4, mulai dari 4. Maka kita lihat di sini LE ini berada pada urutan pertama dari deretan lantanoid atau blok F-nya. Nah, kita dapat tulis 4F1. Nah, kita lihat ke belakangnya untuk dapat menulis konfigurasi elektronnya. Tadi setelah LE ini terdapat blok S di periode 6. Jadi kita tulis 6S2. Lalu kita telah melewati periode 5 di blok P. 5P6 kita dapat tuliskan di di belakangnya, di depannya maksudnya. Lalu kita telah melewati periode D atau bagian D, maka kita dapat tulis 4D0 karena tidak ada atom D yang berada di sebelahnya atau yang telah terlewati, karena D ada di atas dari yang lainnya, seperti itu. Lalu kita dapat tulis ke belakangnya seperti itu.
ketika kita uh, memiliki F ini, maka kita dapat mengetahui bahwa dia memiliki ikatan yang seperti apa. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.